Kemarin sudah kita pelajari membuat irisan penampang, kemudian sedikit tentang bagaimana mencari jarak. Sekarang menentukan proyeksinya untuk mengarah ke mencari besarnya sudut. Di diktat, di WA sudah saya kirim ini ya soal latihan EHB2KS. Jadi kita sambil, karena materi belum selesai, semoga hari ini kita selesaikan dimensi 3-nya. Atau paling enggak Senin. Bisa Senin kan hanya 30 menit. Bahannya latihan 1, 2, 3 bisa kita lanjutkan. Setelah itu baru kita pikirkan materi-materi kelas 10, 11, 12 kita mengulang lagi, review ulang untuk persiapan EHB2KS. Baik, kita akan kembali ke dimensi 3. Fokusnya kepada mencari proyeksi dan panjang proyeksi. Jadi bagaimana cara menentukan proyeksi dalam ruang dimensi 3? Kita akan lihat dulu proyeksi sebuah titik pada sebuah garis. Kita juga akan pelajari proyeksi titik pada bidang, kemudian proyeksi garis pada bidang. Kita akan coba pelajari dulu proyeksi titik pada garis. Kemarin sedikit sudah kita singgung, karena dipakai untuk menentukan irisan. Jadi kalau ada sebuah titik diproyeksikan terhadap garis, berarti titik itu harus kamu tarik tegak lurus terhadap garis itu. Nah, kalau ditanya proyeksinya, itu berarti ini, titik Q ini proyeksinya. Proyeksi titik P pada bidang K. Itu adalah titik Q. Nah, contoh. Diketahui kubus ABCDFGH. Tentukan proyeksi titik A pada garis BC. Proyeksi titik A pada garis BC. Berarti titik A kamu tarik tegak lurus terhadap perpanjangan BC. Maka ketemu titik apa? Titik proyeksi BC. Silahkan. IPA 5. Titik B, Bu. Ya, benar. Hasil ya. Ya. Jadi bayangkan ada garis BC sama titik A gitu aja. Kubusnya abaikan. Maka titik ini kita tarik tegak lurus terhadap BC, maka ketemu proyeksi dari titik A terhadap BC adalah titik B. Sekarang proyeksi titik A pada garis BD. Ya, lanjut. Ya. Suara siapa tadi? Gigen, Bu. Oh, Gigen. Jawabannya adalah T ya. Oke. Sekarang, udah paham ya ini ya berarti ya? Jadi memang pada kubus itu diagonal sisinya saling tegak lurus.
Sehingga kalau kita tarik titik A memotong DB sampai menuju AC, maka mesti dia bakalan tegak lurus. Maka proyeksi titik A terhadap DB adalah titik T. Sekarang, tentukan proyeksi titik A pada garis ET, di mana T adalah perpotongan antara AC dengan DB. Mana letaknya? Oke. Jadi letaknya ya di ketegak lurusan dengan ET. Nah. Tadi udah benar dijawab Sisil sama Degan. Sekarang ET adalah, nah ini, proyeksi titik A terhadap ET, ya udah kita tarik agak lurus ini sampai menyentuh A itu, kita tarik tegak lurus. Ternyata kalau kita panjangkan dia bakalan melalui G atau merupakan diagonal ruangnya sampai menembus garis ET di A aksen. Jadi, proyeksi titik A pada garis TE itu ada di A aksen. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut. Proyeksi titik pada bidang. Proyeksi titik titik P pada bidang H. Maka sama, tarik garis, tegak lurus terhadap bidang H sampai menembus bidang H yang kita beri nama P aksen. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH. Tentukan proyeksi titik E pada bidang ABCD. Ya, jawab gampang. Bayangkan ABCD itu dialas, kemudian dipanjangkan. Terus titik E ditembuskan ke alas. Tidak usah bayangkan kubus ABCDEFGH. Langsung bayangkan saja bidang ABCD yang ada di alas dengan titik E. Titik E diproyeksikan ke alas. Nemu titik apa? A ya, Bu. Iya, benar. Gloria ya, 23. Nah, dah. Diproyeksikan ke alas, ketemu titik A.
Lanjut. Proyeksi titik C pada bidang BDG. Titik C pada bidang BDG. Berarti harus kita tembuskan ke bidangnya. Oke. Ini rada susah. Kita lihat pembahasannya. Ya, tadi sudah dijawab Guria yang nomor A. Jadi titik E itu proyeksinya adalah A. Sekarang titik C pada bidang BDG. C itu kita hubungkan dengan E yang merupakan diagonal ruang. Kemudian dia menembus bidang DBG melalui perpotongan garis GR misalnya. Ini R itu tengah-tengahnya di B. Ketemu B di sini. Nah, inilah C aksen atau P, di sini ditunjukkan P. Itu merupakan proyeksi titik C terhadap bidang DBG, di mana dia tegak lurus di sini. Sama kayak tadi ya, kayak soal sebelumnya. Itu terbukti dia tegak lurus. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, lanjut. Proyeksi garis pada bidang. Kalau tadi titik pada garis, titik pada bidang. Sekarang garis pada bidang. Nah, kalau proyeksi garis pada bidang, garis berarti nanti bakalan proyeksinya berupa garis. Konsep ilustrasinya begini. Pada saat ini garis AB diproyeksikan terhadap bidang C, bidang H, maka ya kita tarik, kita proyeksikan ke alas semua secara tegak lurus. Maka akan kita dapatkan A aksen B aksen. Di mana A aksen B aksen di sini merupakan proyeksi dari AB. Fakta proyeksi garis pada bidang umumnya berupa garis. Garis pada bidang yang umumnya berupa garis. Jika garis H tegak lurus dengan bidang beta, proyeksi garis H pada bidang beta berupa titik. Tegak lurus. Berarti dia berpotongan di garis dengan bidang. Tembus. Berarti ya proyeksinya berupa titik. Jika garis G sejajar dengan bidang beta, maka G aksennya yaitu proyeksi garis G pada beta yang sejajar dengan garis G. Nah, nomor 3 sudah diilustrasikan sebelumnya. Jadi kalau kita tarik secara tegak lurus, secara sejajar ke bawah. Contoh 1. Diketahui kubus ABCD EFGH. Proyeksi garis EF pada bidang ABCD. Yuk dijawab, gampang ini.
Jawabannya adalah AB, Bu. ya, vegan ya. Teman yang lain paham ya? Oke. Sekarang, jika panjang rusuk kubus itu 6 cm, panjang proyeksi garis CG pada bidang BDG adalah panjang proyeksi CG. Kalau tadi sudah dijawab proyeksi titik C terhadap DBG. Proyeksi titik C. Nah, proyeksi titik C, nah, tadi sudah diilustrasikan, tadi sudah dijawab. Arahnya udah. Siku-sikunya kan di sini. Ini C aksen. C aksen. Atau R ya boleh. R. Berarti yang ditanya di sini adalah GR atau G C aksen. Karena proyeksi dari garis CG terhadap bidang ini adalah GR aksen. GR atau GC aksen atau GR. Ini, siku-siku di sini. Baik, sekarang kerjakan dulu. Kita akan mencari rumus nilai dari ini ya. Siku-siku. Cari G. Anggap aja ini B apa? Ini R aja, ini B. Biji aksen boleh. Cari dulu GR. Yuk, satu-satu kita pikirkan. Dua akar 6 tadi. Iya, dapatnya dari mana? Saya nyari G ke S1 dulu. Oh iya. Yang G ke S1 itu ketemunya 3 akar 6. Ya dapatnya 3 akar 6 dari Pitagoras antara Sumbu yang tegak sama alasnya. Sumbu yang tegak sama alasnya. Oke, ini R, ini C, ini G. Kemudian Setelah ketemu 6, ini 6 ya, ini 6. Iya. Terus RC-nya 6 akar 3 akar 2 ya? Iya, 3 akar 2. Nah, caranya mencari yang Itu R ini. Ini R. Ini C.
Nah, dapatnya ini bisa kita ubah, bisa kita pitagoraskan bisa. Atau 6 itu kita ubah menjadi 3 kali 2 atau 3 akar 4. Sehingga ini kita bisa dapatkan 3 akar 6. Diperoleh dari 4 tambah 2. 3 akar 6. 3 akar 6. Setelah itu cari yang area ini ya. Nih. CC aksen. Saya pakai itu, Bu, perbandingan segitiga sama sisi. Oh, boleh. Jadi 2 banding pertikalikan 3 akar 6. Sisi yang mana? Kan itu, Bu, yang perbandingan sisinya kan 2:1 kan, Bu. Oh, Diketahui panjang total G ke S1 itu kan 3 akar 6. Berarti 2/3 ya? 2/3 Iya, Bu. kali 3 akar 6. Boleh. Oh ya, lebih cepat lagi ya. 2/3 kali 3 akar 6. Boleh. Jadi 2 akar 6. Oke. Perbandinganmu itu pakai konsep apa ini? Vektor ya? Itu yang ya vektor kelas 10 itu. Oh ya, boleh. Kalau lupa ya udah. Kalau sampai lupa berarti C aksennya itu tinggi dari segitiga itu kan, segitiga CGR. Itu boleh, berarti setengah alas kali tinggi, setengah alasnya RC kali tingginya CG, sama dengan setengah alasnya GR, 3 akar 6 kali tingginya CC aksen. Lalu ketemu CC aksen. Lalu kita dapatkan Pitagoras antara CG dengan CC aksen. Ketemu GC. Sama. Cuman ini kalau kamu hafal perbandingan lebih cepat. Begitu ya. Ini perbandingan apa ya, Bu? Garis berat ya, Bu? Kalau garis berat itu sepertiga ya. Pakai perbandingan. Iya, perbandingan garis berat itu. Berarti 1/3 sama 2/3 itu yang kemarin ya. Waktu itu pernah kita belajar vektor juga pernah. Nah. Oke, kan bisa dibantu mengingatkan lagi untuk perbandingannya. Ya, bisa. Cuma mungkin gambarnya nggak bisa rapi ya, Bu. Apa di sini? Iya, saya coba di sini. Oh, DBG itu kan diagonal apa segitiga sama sisi ya. Iya, Bu. 1, Ini 2, kan 1, 2 itu ya. Iya, Bu. 1, 2, 1, 2. Kayak gitu, Bu. Itu dulu pernah dibuktikan waktu vektor itu pernah. Garis berat ya. Oke, nah. Bagaimana sih? Ingat enggak waktu vektor kelas 10 pernah dibuktikan? Kalau kamu lupa ya udah berarti manual tadi. Cuman ngitungnya lama.
Ini diingat aja. Oke. Tadi kalau EF diproyeksikan mau ketemu AB. Pembahasan tadi, kalau CG diproyeksikan terhadap DBG, G-nya tetap G, karena sudah ada di bidang itu, sedangkan C-nya diproyeksikan ketemu P. Karena yang ditanyakan adalah panjang proyeksi PG tadi ya. Nah, boleh pakai 2/3 dari panjangnya PR. Nih. 2/3 dari panjangnya PR. PR-nya dihitung dari Pitagoras antara 6 sama 3/2. Ini lebih cepat. Kalaupun enggak, ya itu tadi. Pakai segitiga, perbandingan segitiga dengan alas RC dan alas GR. Ketemu tinggi. Ketemu PC. Cuma ya sekali lagi pakai Pitagoras lagi untuk mendapati PG. Mbak di sini ada pertanyaan? Enggak ya? Lanjut. Nomor 2, diketahui limas beraturan TABCD. Di mana panjang AB-nya 16, panjang TA-nya 18. Pertanyaannya, panjang proyeksi TA pada bidang ABCD. TA, lah A-nya kan sudah di ABCD, ya udah A itu sendiri sebagai proyeksi A absen. Tetapi T-nya harus kita proyeksikan ke ABCD, berarti harus kita tarik tegak lurus terhadap ABCD ketemu titik. Titiknya ada di tengah-tengah diagonal ABCD. T aksen. Sehingga yang kita cari adalah A T aksen. Kebetulan alasnya berupa persegi. Maka A T aksen adalah separuhnya dari diagonal sisi dengan sisi 16. 16/2 diparuh. Jadi jawabannya adalah 8/2. Ada pertanyaan? Oke, ini teorinya dari konsep proyeksi. Proyeksi ini penting karena dipakai untuk mencari jarak dan sudut. Oke. Terakhir, proyeksi BG pada BCGH. BCGH. Kalau B-nya tetap B itu tinggal G-nya yang kita tarik. B-nya tetap B. G-nya kita tarik. G itu tegak lurus terhadap diagonal sisi HC. Maka ini di proyeksinya ada di sini.
Maka kita dapatkan proyeksi BG adalah BS6. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan di soal latihan. Ini khusus untuk proyeksi dulu. Kekuatanmu diproyeksi dulu. Jadi biar kamu bisa kuasai, kerjakan ini. Kubus ABCDFGH dengan rusuk A cm. Tentukan proyeksi dan hitung panjang proyeksinya. Oke, dicoba dulu. 30 menit baru nanti kita bahas. Oh, istirahat ya? 11? 35 belum? Oke, bisa dicoba. Nanti kita bahas jam 12. Setelah istirahat. Bu, kerja latihan yang paket kan ya, Bu? Oh iya, oke, Bu. latihan 2. Iya, Bu. Lihat ya, latihan 2 khusus yang proyeksi dulu.
Oke, kita akan berdoa malaikat Tuhan. Tadi kalau pas jam 12 bersaing dengan yang di luar masjid. Minta bantuan Nadia untuk pimpin doa. Oke, Bu. Bentar ya, Bu. Teman-teman dan Bu Lili, sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, kita akan coba bahas untuk latihan tentang proyeksi. Kita akan lihat nomor 1. Proyeksi H pada BD. Coba semuanya bisa melihat gambar kubusnya ya. Jadi di depanmu ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sehingga bisa dibayangkan atau bisa diilustrasikan untuk gambarnya. Oke, nomor 1, jawabannya apa? Dadu. Sini, dadu. Benar. Gampang ya. Tinggal proyeksikan H tegak lurus terhadap DB ketemu dadu. Oke. Yang sudah menjawab, silakan beri kesempatan yang lain. Nomor 2, H pada AC. Tarik garis tegak lurus. S1. S1 ya, benar, Darius. S1. Jadi dihafalkan lagi nama-namanya ya. P1, P2, P3, P4 itu ada di rusuk alas. Tengah-tengah rusuk alas.
Kalau Q itu tengah-tengah rusuk tegak, R tengah-tengah rusuk atap, S-nya mulai dari S1 lanjut, kemudian bidang frontal ABFE, tengah-tengahnya ABFE, S2, S3, S4, S5, terus terakhir S6 itu ada di tengah-tengah sisi EFGH. Oke, benar. Kemudian nomor 3, H pada DF. H pada DF. Berarti H itu kita tarik kemana supaya dia tegak lurus terhadap DF. Kita lihat bidang DBFH. DBFH. H ini kita hubungkan kemana sehingga ada titik yang tegak lurus terhadap DF. Kalau ke HB nggak mungkin, karena dia persegi panjang. Jadi diagonalnya tidak saling tegak lurus. Kita hubungkan ke H itu kita hubungkan ke tengah-tengah DB. Yaitu S1. Maka bakal memotong di DF. Itu nomor 3. Nomor 4, H pada S1F. Berarti kita tarik H menuju kemana? Ini hampir setipe kayak nomor 3. Ke? Ke B ya, Bu. Ya, betul.
ke sini. H disentuhkan, dipanjangkan ke B, memotong FS1. Itu agak lurus. Setipe kayak nomor 3. Lanjut, nomor 5. Itu cara kerjanya kamu harus gambar. 1. Nomor 5, jadi kamu udah punya kubus sebanyak 20. E pada BG. E pada BG. Berarti EBG-nya berbentuk segitiga sama sisi. Berarti E kita tarik tegak lurus, berarti tengah-tengahnya BG. Berarti di mana? Ya gampang kalau ini. Tinggal namanya aja yang diingat. Oke, teman yang lain? S3. Iya. Suaranya Darius. Oke. Kok hanya suara Darius sama Jini, yang lain kemana? Oke, silakan yang lain. A pada EFGH. Yuk gampang kalau ini semuanya harusnya mengerti. Ya teman yang lain. A pada FGH berarti proyeksi A adalah Iya, Bu. tadi TJ ya. Oke, benar. Nomor 6. 7 ya, 7. Nomor 7. A pada BDFH. BDFH. A. Kita lihat. A itu kan ada di alas. ABCD. A ada di alas ABCD. Dan ABCD itu tegak lurus terhadap DBFH. Bayangkan dua bidang yang saling tegak lurus. Satunya alas, satunya sisi tegak. Dia antara alas ABCD dengan DBFH itu dia berpotongan di DB. Sekarang tarik titik A ke garis yang tegak lurus terhadap DB. Di titik apa? S1. Iya. Siapa ini? Kevin ya? Iya. Iya, S1. Tuh. Lanjut, nomor 8. A pada CFH. A pada CFH. Berarti kita hubungkan A ke diagonal ruang ya, ke G. Sampai menyentuh tengah-tengahnya diagonal segitiga sama sisi CFH ya. Cuman tempat namanya nggak ada. Berarti ada bidang, di mana bidangnya adalah segitiga sama sisi, kemudian kita hubungkan A
melalui G memotong menembus CFH. Lanjut 9. F pada ACGE. F pada ACGE. ACGE adalah diagonal uang. F. Nah, ini sama kayak tadi yang dijawab Kevin tadi ya, cuman bedanya F-nya ada di atap. Yuk. Jawabannya apa? Nomor 9 setipe sama nomor 7. S6 ya, Bu? Iya, hasil ya. Oke, S6. Next. F pada ACH. Oh, sama. Berarti sama kayak tadi nembus di tengah-tengah tadi. Cuma namanya nggak ada. Oke. Berarti F dihubungkan dengan D menembus ACH. Temu titik tembusnya. Cuma tadi nanti perbandingannya 2:1 kayak tadi ya. Kalau nyari proyeksinya, selesai ini baru proyeksi. Oke, 11. AS6 pada BDFH. Sekarang garis dengan bidang. AS6 dengan BDHF. Kalau A itu ketemu apa? Tadi yang Kevin jawab. Terus S6, S6 kan juga tepat di bidang BDHF. Sudah ada di situ, sudah di bidang itu. Sehingga proyeksinya namanya apa? Kalau garis dengan bidang berarti proyeksinya berupa garis. Coba digambar dulu semuanya. Andaikan rusuknya A, berarti panjangnya berapa, namanya apa? S1, S6. Iya. Teman yang lain sudah paham belum? Ya. Kalau A ke DB ketemu S1. Terus S6-nya sudah. Udah, berarti hasilnya adalah S1, S6. S1, S6 kalau rusuknya A ya berarti S1, S6 kan sejajar dengan rusuk tegak. Jadi jawabannya kalau diminta nyari panjangnya ya udah beli A cm, di mana proyeksinya adalah S1, S6. Ini semuanya mencoba loh ya. Ini karena rada berat. Nanti untuk mencari sudut dan jarak memang kekuatannya di sini. Di proyeksi ini. Sekarang AS6 pada ABCD. ABCD. AS6. Berarti A-nya kan sudah di ABCD, berarti tetap. Nah, sekarang S6, nah ini gampang. S6 ditarik
ke bawah, ke alas. Maka jawabannya berapa dan panjangnya berapa? Ya, teman yang lain. Selain tadi 21, 16, 35, 11, 10 yang lain. AS1, Bu. AS1, benar. Jawabannya, kalau tadi rusuknya A ya. Jadi panjangnya Setengah AS1. akar 2. Benar. Ini suaranya siapa ini? Anton ya? Darius. Oh, Darius. Oke. Oke, teman yang lain. Biar semuanya paham. Benar, Darius. Ke teman yang lain. Next, 13. AS6 dengan BCGF. AS6 dengan BCGF. Oke. S6 ditarik terhadap BCGF. S6 dihubungkan ketemu apa? A-nya dihubungkan ketemu apa? Satu-satu sekarang kita pikirkan. A, kalau diproyeksikan ketemu, jadi B. B. Terus S6 ditarik ketemu R2. Sehingga jawabannya adalah BR2. BR2. Sekarang Pak cari panjang BR2. Kalau rusuknya A, terus ini setengah A, maka setengah A akar 3, Bu. Akar 5, Bu. ya benar kan setengah A akar 5 ya. Iya, Bu. Sekarang kalau nomor 14, F HF pada BCGF. Oh, coba gampang ya ini ya. Ini silakan. Sama panjangnya. F-nya tetap F. H-nya jadi apa?
Oke, silakan. Iya? FG. G, gajah. A. Jadinya? Jadinya FG ya, Bu. FG. Panjang FG? A. Oke. A. TJ ya? 15. F. HF ABCD. HF ABCD. Oh ya, udah gampang. Yuk, apa? Turunkan. Ya. DB panjangnya? akar 2. Iya. Temen yang lain mana kok yang jawab? Itu terus. Temen yang lain kemana ini? Paham apa tidak paham? Apa mikirnya baru pelan-pelan? Semuanya mencoba loh ya. Hmm. 16 HG2 pada ABCD. HG2 berarti H turun ke bawah, G2 turun ke bawah. Udah ini gampang ya. Yang lain selain yang sudah aktif. Ini gampang ya. Siapa? Ya. Ini berarti harus ditunjuk ini rasanya. Coba Sharon. H diproyeksikan ke alas jadi apa Sharon? Sebentar ya, Bu. Kubusnya digambar ABCD, FGH. Hanya diproyeksikan ke ABCD jadi apa? Proyeksinya apa? Ke titik D, Bu. Betul. Terus Q2 diproyeksikan ke alas jadinya apa? Ini main kayak irisan penampang kemarin. Q2 diproyeksikan ke alas jadi apa? Sharon. Jadi B. Benar, B. Wes. Berarti nilai DB berapa? Wes, berarti kan proyeksinya DB toh. Kalau rusuknya A berarti DB berapa panjangnya? A akar 2. Ya, wes benar. Lanjut 17. Anton. Ya. HB pada ABCD. Oh, gampang ya. Jawab Anton, udah gampang ini. Yang kemarin kita udah belajar irisan penampang mesti guys. 17 apa? Ya, Bu. Betul jawabannya. Panjangnya Akar 2. Oke, next 18. Brenda. CR1. CR1. Ya, jadinya apa? R1 diproyeksikan ke alas jadinya apa? C-nya tetap R1 letaknya di mana? Tinggal menghafal letak itu aja.
diproyeksikan ke alas jadinya apa, Brenda? BC ya, Bu. R1 diproyeksikan ke alas jadi apa namanya? Bentar, Bu, saya lupa R1 tuh di mana, Bu? Ya semuanya diingat-ingat, semuanya dari tadi sudah 1 sampai 18 kok masih belum. P itu ada di tengah-tengah rusuk alas. P1 tengah-tengahnya AB. P2 tengah-tengahnya BC. Yuk, tinggal diputar. Semuanya mengingat. Kemudian Q itu tengah-tengahnya rusuk tegak. Mulai dari AE itu Q1. Q2 tengah-tengahnya BF. S muter ke kanan. Berlawanan jalur jam. Terus R mulai dari tengah-tengahnya EF. Itu R1. R2 FG. Apa dibuka lagi catatannya itu yang didiktat ya, apa di OPPT. PGR. Terus S-nya mulai dari tengah-tengah sisi alas. Terus lanjut S2 itu di frontal ABFE tengah-tengahnya dan muter searah jarum berlawanan jarum jam. Sudah, Brenda? Udah, Bu. Jadi di tengah-tengahnya AB. Namanya apa? A. Ya, tengah-tengahnya AB kok A. Tadi namanya apa? Udah disepakati kan? Tengah-tengahnya AB P1, Bu. ya, betul. Berarti R1-nya ketemu P1, C-nya tetap. Berarti yang dicari adalah panjang P1C. Tadi udah dijawab ya berarti ya? P1C panjangnya sama kayak tadi yang pegang tadi. Ya, jawabannya berapa? P1C sudah nemu P1C? Brenda? Belum, Bu. Kubusnya udah dibuat? Udah, Bu. Nah, P1, R1 ketemu P1. C-nya tetap. P1 sama C dihubungkan. Siku-siku di B kan? Iya, Brenda? Iya, Bu. Berarti sekarang Pitagoras antara A dengan setengah A. Setengah A akar 5. Nah, wes podo tadi yang dijawab Kegan tadi udah. Ya, betul. Lanjut. 19. Saya mau coba, Bu. Oh ya, boleh. Itu diproyeksikan A-nya ke S1, S6-nya ke G. Panjang G ke S1 setengah A akar 6. Ya. Sebentar. A S6. S1, oh ya. Ke B DG. A ke S1. Benar, A ke S1. Iya. Sedangkan S6 ke G. Ya. Iya. Oke.
Yang ditanyakan yang G S1. Pitagoras antara A dengan setengah A akar 2. Iya, Bu. Ya. Jadi jawabannya setengah A akar 6. Ya, Abdel. Terakhir, CG pada AFH. CG pada AFH. Kalau C itu ketemu A proyeksinya. Sedangkan G-nya proyeksinya adalah tengah-tengahnya FH, yaitu S6. Berarti yang ditanyakan adalah jawaban proyeksinya adalah AS6. Nah, berapa panjang AS6? Sama, Bu. Setengah A akar 6. Iya. Segitiga sama sisi ya. Kedua. Oke ya. Ada yang ditanyakan? 1 sampai 20? Tinggal nyari sudut. Teorinya tinggal sudut.
Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Ini Raden ada enggak ini Raden? Halo Raden? Nggak ada. Ini yang ditutup kameranya ada enggak ya? Kristo? Stanley? Ada Bu, saya internetnya bermasalah. Ya udah ya, dipimpin doa. Aku kita tutup dengan doa. Nggak bisa. Richard ada enggak Richard? Halo Richard. Halo Bu. Ada ya. Ya udah Richard aja ya yang pimpin doa. Kenapa Bu? Kita tutup dengan doa kalau nggak ada pertanyaan. Baik ya. Oke Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur telah memberkati kami selama pelajaran hari ini, dan memberkati guru-guru yang menyampaikan materi pada kami. Memberkatilah kami agar kami dapat beristirahat dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, agar besok dapat sekolah dengan baik juga. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Sampai di sini belajar kita anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu. Ya, oke.